Sahabat cerdas, jika kita ingin membuat grup pada Learning Management System Moodle atau V-Class, kita dapat melakukannya melalui course management, kemudian masuk ke dalam grup, ya. Ada dua cara untuk membuat member. Pertama adalah create group atau auto create group. Nah, untuk membuat grup dengan cara auto create, kita klik auto create. Kemudian kita bisa berikan nama kelompok, misalnya di sini kita bilang kelompok khusus, ya. A ini menentukan urutannya, namanya ya. A, B, C ya kelompoknya. Nah, kita bisa buat berdasarkan number of group. Misalnya di sini kita bilang ini ada 40 siswa di sini ya. 40 partisipan ya, ada 39. Saya mau membagi dia menjadi 10 kelompok misalnya ya. 10 kelompok, dan kemudian saya mau yang dilibatkan itu adalah mahasiswa. Nah, ini allocate member randomly ya, jadi tidak dipikirkan atau berdasarkan ID boleh, tapi acak saja aturannya ya. Kemudian kita preview dulu. Oh ya, grouping name-nya ya, ini pengelompokannya kita harus berikan nama. Ini untuk tugas khusus ya, makanya saya bikin, kita preview ya. Grouping, nah nanti akan berikan rekomendasi. Nah, ini dia nama-namanya saja ya. Jadi ada yang kelompoknya 3 orang, ada yang 4 orang, karena bagiannya merata ya. Nah, langsung diberi nama nih, kelompok khusus A, B, C, dan seterusnya ya. Oke, kalau kita jadi, kita bisa klik submit. Nah, kita bisa lihat di sini ada kelompok khusus A, B, C. Nah, cara yang lain adalah dengan membuatnya berdasarkan jumlah anggota yang di dalamnya ya. Kita bisa lagi klik auto create group. Kemudian di sini misalnya kita mau bikin kelompok untuk tugas UTS ya. Kelompok UTS misalnya ya. Di sini saya ubah menjadi member per group. Dengan saya mau anggotanya isinya 7 orang misalnya ya. Kemudian mahasiswa ya. Ini kalau mau diambil dari grouping tertentu. Misalnya seperti ini, kita bisa pilih kelompok khususnya ya. Jadi hanya yang dari tugas khusus saja. Jadi kalau ada yang kita keluarkan tugas khusus dia tidak masuk. Tapi normalnya sih kita non. Kali ini kita ubah, kita mau diurut berdasarkan ID number ya. Kemudian saya mau dibatasi, jangan ada kelompok yang kecil. Jadi lebih besar dari 7 nggak apa-apa. Oke, kalau sudah kita preview lagi. Oh sorry, nama groupingnya ya. Nama groupingnya di sini adalah UTS ya. Preview. Nah, kalau sudah dia akan tampilkan. Nah, dibanding 7 kemudian ada yang 6 anggotanya, sekarang dia karena kita tadi prevent less small group, dia menjadi 8 jumlahnya. Ini anggotanya ya, 88877 ya. Kita bisa klik submit. Nah, oke. Bagaimana kalau membuat manual? Nah, di sini ada kelompok UTS, kelompok khusus. Kita bisa lihat groupingnya di sini, diklik di grouping di tab grouping. Ya, kita bisa lihat kalau tugas besar siapa kelompoknya, tugas khusus siapa kelompoknya, UTS siapa kelompoknya, kita bisa lihat. Nah, bagaimana kalau kita mau buat sendiri? Kelompoknya sudah diusulkan oleh mahasiswa berdasarkan makalah yang dia buat. Kita bisa klik create group. Kemudian di sini, nah nama grupnya ini untuk masing-masing kelompok. Misalnya kita bilang ini kelompok mawar ya. Kelompok mawar. Kemudian di sini ya misalnya untuk makalah tentang mawar misalnya ya, kita buat ya. Kalau kita mau dia enrollment sendiri, kita kasih ya enrollment key-nya apa. Nah, kalau tidak cukup, di sini kita save change. Nah, bagaimana menambahkan kelompoknya? Nah, ini kelompok mawar sudah dibuat, yang kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa tambahkan usernya. Add remove user. Nah, biasanya kita lihat listnya siapa yang dalam kelompoknya. Mahasiswa bisa kita pilih. Di sini saya ambil Mutiara, misalnya Katerina. Kita pakai kontrol ya untuk pilihnya ya. Pilih beberapa, tahan kontrol. Kemudian pilih Fanny, saya add misalnya. Nah, di sini 3 masuk. Kalau sudah, kemudian kita back to group. Sekarang kalau kita lihat kelompok mawar ada 3 kelompok. Nah, ini kalau misalnya mau dibuat manual. Oke, itu untuk buat grupnya. Sekarang gimana pakainya? Kita kembali ya ke depan.
Untuk bisa menggunakan grouping yang sudah dibuat, kita dapat mengakses assignment atau tugas yang sudah ada ya. Jadi kita pilih salah satu, misalnya di sini untuk tugas. Nah, misalnya topik memahami understanding data ya. Kita akan ubah ini. Kita bisa klik masuk. Ya, kemudian di sini kan kita bisa lihat nih partisipan 38. Nah, kalau kita ubah ya, kita bisa klik course setting, assignment administration, edit setting. Nah, di sini yang perlu kita lakukan itu adalah memilih group submission setting. Kemudian di sini kita nyatakan bahwa student submit in group. Yes. Setelah itu kita pilih. Nah, kalau di sini saya ambil yang tugas khusus tadi ya. Tugas khusus. Kemudian saya save and display. Nah, kita bisa lihat sekarang submitnya tadi 38, sekarang menjadi group 10 ya. Demikian tutorial untuk grouping dan kemudian melakukan pengelompokan grup ya untuk submitnya. Nanti bisa diberikan penilai kalau dia sudah melakukan submission. Sekian, terima kasih banyak sahabat cerdas. Sampai di lain waktu.